Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya mau bikin sesuatu yang simple aja. Saya mau mencairkan sabun cair Castile tanpa menggunakan crockpot. Jadi saya hanya menggunakan air panas dan pakai kompor. Ini berfungsi kalau misalkan kalian mengikuti cara bikin sabun cair yang tanpa menggunakan crockpot. Bisa juga kalau misalkan kalian pakai crockpot tapi ingin mencairkan sabun tuh yang banyak gitu loh, lebih banyak daripada kapasitas crockpotnya. Jadi bisa pakai cara ini. Caranya yang pertama adalah pakai distilled water yang dididihkan. Kalau sudah mendidih, baru kita campur dengan paste-nya. Cara bikin paste-nya nanti saya kasih linknya di description box. Ini saya udah bikin duluan, jadi tinggal dicairkan. Ini kita mengaduknya harus perlahan-lahan supaya nggak jadi busa-busa gelembung busa sabun. Jadi harus pelan-pelan banget. Ini kita bisa diemin, baru nanti kita balik 15 menit kita aduk, diemin, baru balik 15 menit aduk lagi. Sampai semuanya larut seperti ini. Nah kali ini saya beruntung karena langsung larut. Kalau misalkan airnya keburu dingin tapi paste-nya masih ada yang belum larut, bisa dipanasin lagi dengan api yang sangat kecil banget. Jangan sampai mendidih, soalnya nanti ada gelembung-gelembungnya. Kalau misalkan ternyata hasilnya terlalu cair, tinggal dipanasin lagi juga dengan api yang kecil banget, jangan sampai mendidih. Terus rajin-rajin diaduk supaya nggak terjadi skin di atasnya. Jadi biasanya tuh kalau misalkan sabun cair tuh atasnya suka keras duluan, terus akan membentuk kayak semacam agar-agar gitu, lapisan agar-agar. Nah itu namanya skin. Jadi waktu masih panas harus rajin diaduk juga supaya nggak terbentuk skinnya. Baru kita diamkan nih sampai dia agak dingin. Kemudian mau kita campur dengan fragrance-nya. Saya biasanya mencampur fragrance itu 3%. Kalau essential oil ya bisa 2, bisa 3%, tergantung. Kita harus lihat di biasanya ada petunjuknya. Kalau fragrance oil biasanya ada petunjuknya berapa persen harus dicampur. Essential oil juga biasanya tiap essential oil tuh beda-beda. Ada yang cuma 1,5%, ada yang 2%, ada yang bisa 3%. Nah ini saya pelan-pelan nimbangnya supaya nggak ada gelembung-gelembung busanya. Jadi saya pakai sendok begini. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf dulu karena selama bulan puasa ini mungkin saya nggak akan sesering kemarin-kemarin upload videonya. Karena apa ya, bikin video itu kan ada moodnya ya. Kalau lagi bulan puasa gini kok rasanya saya kurang ada mood buat bikin video gitu. Tapi saya akan tetap bikin. Jadi ini saya bikin sabun cair untuk bikin hampers yang nanti mau saya kasih ke teman-teman saya untuk lebaran. Jadi nanti abis ini ada part selanjutnya, yaitu saya mau packing hampersnya gitu. Isinya apa aja ya nanti ada di video selanjutnya ya. Sekarang kita akan menimbang fragrance oilnya. Ini saya baru pertama kali pakai fragrance oil ini untuk sabun cair. Biasanya saya pakai di sabun yang batang. Ini saya nggak tahu sih ini suaranya bakal bocor atau enggak ke video ini, tapi dari tadi tuh ada pesawat yang mondar-mandir di atas angkasa di atas rumah saya. Kayaknya sih kapal ini, kapal TNI gitu. Dari tadi saya tungguin soalnya dia nggak selesai latihannya, jadinya
ya udah deh, coba aja dulu, moga-moga bocornya nggak terlalu jelas kedengeran. Sampai mana tadi kita? Oh ya, fragrance oil itu dia bisa menimbulkan efek ke sabun. Seringnya kalau fragrance oil itu dia akan bikin sabunnya jadi kurang jernih gitu, jadi agak buram-buram gitu. Essential oil pun sama. Fragrance oil dan essential oil itu kalau kita tambahin, ada yang bisa bikin sabun itu jadi berkurang kejernihannya. Ada yang bisa bikin sabunnya itu jadi lebih kental. Ada juga yang bisa bikin sabunnya itu jadi lebih cair. Jadi ya kita harus trial and error gitu, kita harus coba. Makanya ini saya coba sedikit dulu, saya nggak akan coba semuanya yang tadi saya cairin. Kita akan lihat efeknya bagaimana ke sabunnya, fragrance yang ini. Nah, kalau fragrance ini ternyata bisa kita lihat dia menimbulkan efek yang membuat sabunnya itu jadi kurang jernih. Tapi sebenarnya ini nggak begitu masalah ya, nggak begitu problem, karena fungsi dan efeknya ke kulit tuh biasanya juga nggak akan berbeda gitu. Biasanya tidak akan mempengaruhi busanya juga. Jadi cuman di penampilannya aja jadi kurang jernih gitu. Tapi karena saya pakai botolnya juga botol yang ember, bukan botol yang bening, jadi ya nggak ada masalah, nggak ada problem. Ini tinggal kita tuang aja, terus langsung ditutup. Sabun cair ini kalau misalkan kalian mau juga bisa kalau pakai preservatives. Kalau sabun batang itu udah pasti nggak perlu pakai preservatives karena pH basah. Sabun cair pun pH-nya basah, tidak banyak bakteri yang bisa hidup di pH basah. Bahkan kayaknya nggak ada gitu yang bisa hidup di pH yang sebasah sabun gitu. Tapi karena sabun cair ini walaupun dia basah tapi dia tetap mengandung banyak air, jadi tetap ada kemungkinan ada bakteri yang bisa bertahan hidup di sabun cair ini. Tapi banyak juga brand-brand terkenal yang gak pakai preservatives ya karena dia basah gitu. Yang penting wadahnya itu harus steril dan harus ditutup terus gitu, jadi nggak boleh lama terbuka supaya tidak menimbulkan ada bibit-bibit bakteri gitu. Tapi kalau misalkan mau pakai pengawet bisa juga. Saya biasanya juga pakai kadang-kadang kalau kira-kira sabunnya mau dipakai dalam jangka waktu lama. Bagi kalian yang pengen saya jelasin lagi tentang preservatives yang saya pakai di sabun dan gimana cara nambahinnya, tulis di komen ya. Nanti saya akan buat juga. Oke, cukup sekian dulu video saya kali ini. Kalau misalkan berguna buat kalian, jangan lupa klik tombol like. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.